Anaknya itu suruh khidmat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat sayang kepada Anas. Mulai umur 10 tahun beliau berkhidmat terus sampai umur 20 tahun. Di 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Anas mengatakan selama 10 tahun itu saya belum pernah dimarahi Rasulullah. Kalau istrinya Rasulullah ada yang marah sama saya, oleh Rasulullah itu malah dilarang. Enggak usah dimarahi. Apa yang ditakdir Allah terjadi juga. Biar aja, enggak usah dimarahi. Namanya khidmat di rumah, kadang-kadang mecahkan piring, mecahkan apa, enggak pas kerjanya. Nah, istrinya Rasulullah marah-marah, gimana nih, khidmat kok ngantuan. Nah. Kalau Anas enggak pernah ngantuk ini. Ya. Tapi Rasulullah itu, Masya Allah, enggak usah dimarahi. Apa yang ditakdir oleh Allah terjadi juga. Kita kalau bergaul sama orang itu begitu. Jangan cerewet, apa-apa disalah nih. Nek wong ngantuk sithik salah nih. Nah, namanya cerewet tuh. Enggak usah salahkan. Jewer aja telinganya sut gitu. Insyaallah mulai kan? Ini akhlaknya Rasulullah. Makanya orang yang dekat sama Rasulullah tuh jadi seneng, cinta sama Rasulullah habis-habisan. Karena Rasulullah tuh akhlaknya itu betul-betul luar biasa. Istri-istrinya Nabi itu semuanya kan. Dulunya dari keluarga orang-orang yang memusuhi Nabi. Sofiyah itu di keluarga Yahudi. Ini begitu kawin dengan Nabi, cinta sama Nabi habis-habisan. Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan, yang ayahnya itu hari-hari perang dengan Nabi. Ya, anaknya seneng sama Nabi itu. Jadi orang itu kalau akhlaknya baik itu akhirnya Masya Allah. Orang yang akhlaknya baik, katanya para ulama, orang yang akhlaknya baik, orang yang benci pun terpaksa mencintai. Orang yang akhlaknya buruk, istrinya pun terpaksa minta cerai. Nah, maka kita akhlaknya harus baik kan? Orang itu kalau akhlaknya baik, doanya makbul. Nabi itu punya berjuta-juta keistimewaan. Orangnya paling ganteng, keringatnya aja wangi, ilmunya paling tinggi, nasabnya paling baik, sudahlah paling semuanya. Tapi yang dipuji-puji habis-habisan dalam Quran, akhlaknya. Kamu ini akhlaknya, akhlak yang besar, kata Allah pada nabinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka kita ini harus belajar akhlak. Insyaallah mulai kan? Supaya doa kita makbul, salat kita bisa mendatangkan pertolongan Allah, akhlaknya harus baik. Maka ada seorang sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya ini supaya tahu saya ini orang baik apa orang buruk? Nabi mengatakan, kalau tetangga-tetangga kamu bilang kamu baik, ya kan berarti kamu baik. Kalau tetangga-tetangga kamu bilang kamu buruk, ya buruk. Ini maksudnya apa ini maksudnya? Maksudnya Rasulullah itu betul-betul mentarget, menyemangatkan para sahabat itu untuk senantiasa berbuat baik pada orang-orang dekatnya. Kalau kita ini senantiasa berakhlak baik, berbuat baik dengan orang-orang dekat kita, kira-kira menghidupkan 5 amal masjid mudah apa tidak? Mudah. Jadi kita ini menghidupkan makomi susah itu karena kita ini akhlaknya kurang baik. Biasanya begitu. Enggak Pak, saya ini sudah baik akhlak saya ini. Tapi orang itu lari semua. Bohong kamu. Bohong. Kalau akhlak baik itu orang itu nggak bisa lari. Kalau tetangga-tetangga kamu ada yang sakit, kamu jenguk nggak? Ya kadang-kadang. Kalau jenguk bawa oleh-oleh apa enggak? Tidak. Kamu doakan apa tidak? Tidak. Kalau tetangganya mendapatkan kegembiraan, kita ikut gembira, datang. Kalau tetangganya dapat kesusahan, kita ikut susah, kita datang. Kita bantu menurut kemampuan kita. Kita doakan menurut kemampuan kita. Sampai para ulama itu bilang, kalau kamu makan enak, bagi tetangga-tetangga kamu. Kalau nggak bisa bagi, jangan sampai tetangga kamu tahu kamu makan. Jadi baunya dapur itu sudah mengepul-ngepul sate bakar. Ya. Tapi tetangganya kok nggak dibagi. Masuk akhlak buruk ini. Termasuk akhlak buruk. Kalau anak kamu makan enak, bagi ya. Anak-anak tetangga dibagi. Nanti anaknya tetangga ketemu anak kita makan sate, tamdem, gitu.
Anaknya tetangga tidak dikasih, akhirnya pulang nangis. Oh, ada apa nak? Tanya ibunya. Itu saya minta sate sama simen, nggak dikasih. Jangan minta, itu uang keluarganya orang biakhil loh. Jangan minta sama dia, nakal itu. Ini namanya akhlak tidak baik. Apalagi pada manusia sebenarnya. Kepada binatang saja, kita ini diperintah berakhlak yang baik. Kalau menyembelih binatang, jangan menyembelih binatang itu dekat dengan temannya. Singkirkan di tempat yang lain. Itu menyinggung temannya. Gitu. Sampai Nabi itu menjaga perasaan saya, perasaannya binatang. Jangan menyusahkan binatang-binatang itu. Nabi itu kalau ada orang naik unta, naik kuda, gitu. Kalau sudah diistirahatkan, itu copot anunya itu, kekangnya copot. Biar dia tidak letih, tidak capek. Kalau binatang kamu hentikan tapi tidak kamu copoti itu seperti kamu itu tidur, sepatunya nggak disepot, itu nggak enak. Dicopoti semua biar istirahat. Sebagaimana kamu perlu istirahat, binatang-binatang perlu istirahat juga. Jadi akhlak kepada binatang pun dijaga oleh Nabi. Satu hari itu di satu kebun di Madinah terjadi huru-hara, ruame ada orang. Maka Nabi bertanya, ada apa itu? Ada unta ngamuk ya Rasulullah, unta ngamuk. Di mana? Di kebun itu. Setiap ada orang masuk kebun diserang. Ya saya datangi kata Nabi. Ya Rasulullah jangan, ini untanya ini galak sekali ini. Semua orang diserbu sama dia, diserang sama dia. Ya aja. Maka Rasulullah masuk dalam kebun itu. Langsung unta itu sujud kepada Rasulullah. Nabi mengatakan semua makhluk di dunia ini kenal semua sama saya. Saya ini utusan Allah. Kecuali orang kafir di golongan manusia dan jin aja yang nggak mau kenal sama saya. Yang lainnya unta-unta semua kenal semua sama saya. Terus setelah sujud itu unta itu ngomong apa nggak tahu apa ngomongnya. Maka Nabi mengatakan ini mengeluh unta itu sama saya, laporan. Saya tanya kenapa kok ngamuk? Ini ya Rasulullah, itu tuan saya itu tiap hari nyuruh kerja saya habis-habisan, tapi saya dikasih makan sedikit. Saya ngamuk. Siapa yang punya sapi di sini? Siapa yang punya sapi? Kalau ada Rasulullah kita dilaporkan sama sapi kita ini. Ya Rasulullah, ini orang bluro ya Rasulullah. Akhlaknya tidak baik. Jadi binatang-binatang saja bisa laporan sama Rasulullah tuh. Lalu dilaporkan ayam kita, kambing kita kepada Allah bagaimana kira-kira? Apa enggak malu kita? Ini akhlak kepada binatang, belum akhlak pada manusia. Ini enten wong bayan, ngrungokne bayan tilem niku akhlak saya mboten tapi. Mboten. Lah kok iso ngoten? Sae to. Sing sae niku nek enten wong bayan tilem niku sae, tenang. Nggih, Pak. Mboten nggih. Mboten, ngerti jane asline. Orang yang akhlaknya baik, doa-doanya makbul. Kalau orang akhlaknya buruk, doa-doanya tidak makbul. Naudzubillah. Kalau tidak makbul gimana doanya? Jangan makan yang haram. Orang yang makanannya haram, doanya tidak makbul. Haram itu apa? Banyak haram itu. Di antara haram itu adalah uang bank. Kita tidak boleh naruh uang di bank, ngambil bunganya, itu riba namanya. Utang bank juga nggak boleh. Nah bagaimana Pak? Ya jangan utang. Kok bagaimana? Jangan utang. Sholat 2 rakaat. Kalau nggak punya duit, sholat 2 rakaat. Nangis pada Allah. Ya Allah, perkara yang halal di dunia ini banyak. Mudahkan saya perkara yang halal. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa Nabi yang diajarkan kepada Mu'adz. Mu'adz itu wajahnya tampak sedih itu. Ditanya sama Nabi, ada apa Mu'adz? Saya itu sumpek ya Rasulullah, banyak utang. Oh, ada utang juga sahabat ini. Ini loh Mu'adz, kamu baca ini. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kalau kamu punya utang sak gunung pun nanti bisa dikembalikan nanti.
Yang mengatakan amin berarti biasanya utangnya banyak ini. Nah itu saya teringat ayah saya. Ayah saya itu mau bangun pondok ini nggak punya duit. Maka waktu direwin